Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian Masrur. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang CV yang disukai oleh HRD. Mungkin sebagian teman-teman banyak sekali yang bingung ketika ingin membuat CV, khususnya bagi teman-teman yang fresh graduate. Karena tentunya teman-teman pasti banyak sekali menemukan referensi-referensi desain dalam membuat CV. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang CV yang disukai oleh HRD. Dalam membuat CV, yang paling penting adalah isi dari CV tersebut. Jadi, tinggalkan mindset bahwa CV yang diminati HRD itu adalah CV yang menarik. Karena masalah menarik atau tidak, tentunya tiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Karena akan percuma jika kita membuat CV yang menarik, namun tidak disertai dengan isi yang menggambarkan diri kita secara spesifik. Lalu, CV yang bagus itu yang seperti apa? CV yang bagus ya tentunya CV yang memiliki isi yang lengkap dan juga disertai dengan desain yang menarik. Nah, di sini sudah ada dua contoh CV yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Oke teman-teman, di sini kita masuk membahas tentang CV yang pertama. Untuk desain dari CV pertama ini itu putih polos teman-teman. Tapi di sini yang kita bahas bukan desainnya, yaitu melainkan adalah isi dari CV tersebut. Di sini untuk isi dari CV tersebut, yang pertama adalah tentang data pribadi. Untuk data pribadi di sini ditulis secara lengkap. Untuk data pribadi itu sendiri, teman-teman tidak perlu ditulis lengkap seperti ini, teman-teman. Contohnya, di sini ditulis nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini teman-teman tidak perlu tulis. Karena di KTP pun sudah ada jenis kelaminnya, teman-teman. Agama di sini juga tidak perlu ditulis seharusnya. Lalu tinggi badan maupun berat badan, di sini juga tidak perlu ditulis seharusnya. Karena untuk tinggi badan maupun berat badan, tentunya teman-teman sudah melampirkan surat keterangan sehat dari dokter. Jadi, teman-teman tidak perlu mencantumkan tinggi badan maupun berat badannya. Lalu selanjutnya di sini alamat. Untuk alamat, teman-teman tulis alamat sesuai dengan domisili. Karena biasanya antara KTP dan juga domisili itu berbeda. Jadi teman-teman bisa tulis untuk alamatnya. Lalu untuk nomor handphone, ini wajib diisi karena bisa saja perusahaan ataupun tim rekrutmen itu menghubungi by phone. Lalu untuk status, di sini seharusnya tidak perlu diisi teman-teman, karena untuk status itu sendiri sudah ada di KTP. Lalu untuk email, teman-teman juga harus diisi, karena bisa saja perusahaan menghubungi teman-teman itu melalui email. Untuk website, teman-teman apabila memiliki juga bisa diisi, seperti pada CV ini. Jadi untuk kekurangan untuk data pribadinya yaitu tadi, untuk jenis kelamin, agama, tinggi badan, berat badan, dan juga untuk status itu tidak perlu diisi. Lalu selanjutnya untuk data pendidikan. Untuk data pendidikan itu sendiri, teman-teman tidak perlu mencantumkan seluruh pendidikannya, teman-teman. Jadi teman-teman cukup mencantumkan pendidikan terakhirnya saja. Seumpamanya teman-teman sarjana, ya teman-teman cukup tulis saja perguruan tingginya saja. Pendidikan terakhirnya saja yang ditulis, tidak perlu dicantumkan semuanya. Atau maksimal teman-teman tulis 2 pendidikan terakhir. Jadi yang ditulis harusnya di sini hanya SMA dan juga perguruan tingginya saja, maksimal. Tapi yang lebih baik ya teman-teman tulis saja pendidikan terakhir. Lalu selanjutnya untuk kemampuan ataupun keahlian ataupun skill, teman-teman di sini tinggal isi. Skillnya apa, keahliannya apa, teman-teman tinggal diisi pada kolom kemampuan ini. Lalu selanjutnya untuk pengalaman, bagi teman-teman yang fresh graduate, teman-teman jangan hanya ditulis fresh graduate saja, tapi teman-teman isi pernah prakerin atau PKL di mana. Teman-teman bisa diisi di kolom pengalaman ini. Atau teman-teman bisa mengisi pernah mengikuti organisasi apa. Teman-teman bisa ditambahkan di sini, di bawahnya, pernah mengikuti organisasi apa, bagi teman-teman yang fresh graduate. Lalu bagi teman-teman yang sudah memiliki pengalaman kerja, teman-teman isi nama perusahaannya, jabatannya apa, lalu masa kerjanya, dan job desk yang dikerjakan di posisi tersebut apa.
Ini untuk CV yang pertama, teman-teman. Tadi sudah saya bahas kekurangannya di mana dan juga yang kurang lengkap apa. Oke, sekarang kita masuk ke CV yang kedua, teman-teman. Untuk CV yang kedua ini, di sini sudah ada foto, lalu nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini teman-teman tidak perlu diisi. Jadi teman-teman nanti dihapus saja untuk jenis kelaminnya. Lalu untuk nomor HP-nya, teman-teman diisi email dan juga alamat. Teman-teman isi alamat sesuai dengan domisili. Jadi untuk CV yang kedua ini sudah sangat baik, teman-teman. Teman-teman tinggal hapus saja untuk jenis kelaminnya. Di sini simple dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh HRD. Oke, selanjutnya untuk pendidikan. Di sini juga sudah bagus, teman-teman. Karena untuk pendidikannya yang hanya ditulis hanya pendidikan terakhir. Ini sudah sangat baik. Teman-teman tulis pendidikan terakhirnya beserta dengan jurusan. Lalu untuk pengalaman kerja. Untuk pengalaman kerja di sini sudah ditulis nama perusahaannya, lalu jabatannya, dan juga masa kerja serta job desk-nya sudah ditulis. Ini sudah sangat lengkap, teman-teman, untuk pengalaman kerjanya. Sini sudah ditulis untuk nama perusahaannya PT Hankook Tire Indonesia, masa kerjanya 2012 sampai 2017, dan juga untuk jabatannya yaitu QA Visual Inspection, dan juga job desk-nya juga sudah ditulis secara lengkap, melakukan pengecekan secara visual seluruh bagian tire, bertanggung jawab, menentukan OK, rework, scrap, dan memastikan produk OK sebelum terkirim ke customer. Ini sudah sangat baik, teman-teman, untuk CV dalam penulisan pengalaman kerjanya. Lalu selanjutnya untuk organisasi. Jadi bagi teman-teman yang pernah mengikuti organisasi, teman-teman bisa tulis nama organisasinya apa, jabatannya apa, dan juga apa yang teman-teman kerjakan dalam organisasi tersebut. Di sini CV ini sudah sangat baik, teman-teman, dalam penulisan organisasinya. Sudah sangat lengkap. Di sini untuk skillnya sudah sangat baik, teman-teman, karena orang tersebut sudah menulis semua skill yang ia miliki. Karena nanti HRD ataupun tim rekrutmen itu pasti akan mempertimbangkan ketika kita memiliki skill yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Lalu selanjutnya, orang tersebut menulis juga pencapaian. Ini juga sangat penting, teman-teman. Jadi, tidak semua orang memiliki pencapaian yang pernah kita raih. Jadi, teman-teman, ini bisa tulis untuk pencapaian ataupun prestasi yang pernah teman-teman raih. Di sini orang tersebut menulis pernah menjadi karyawan tetap di PT Hankook Tire Indonesia. Lalu juga bronze medali Kaizen PT Hankook Tire Indonesia. Jadi teman-teman tulis untuk pencapaian-pencapaian yang pernah diraih. Jadi untuk CV yang kedua ini sudah sangat lengkap, teman-teman, sudah sangat baik. Kekurangannya yaitu satu tadi, tinggal jenis kelaminnya teman-teman hapus. Jadi teman-teman nanti bisa meniru CV yang kedua ini. Teman-teman tulis seluruh yang ada di CV kedua ini sesuai dengan yang ada pada CV yang kedua ini, teman-teman. Teman-teman tidak perlu ditambahi ataupun dikurangi pada CV kedua ini, karena CV yang kedua ini sudah sangat baik, teman-teman. Desainnya pun sudah cukup menarik, dan juga isi dari CV ini sudah sangat lengkap. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk pembahasan CV yang disukai oleh HRD. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.